Di penghujung tahun 2024 kabar sangat tidak menyenangkan datang dari lembaga internasional OCCRP yang berpusat di kota Den Haag, Belanda. Tanpa basa-basi mereka masukkan nama Presiden Republik Indonesia ke-7 Insinyur Joko Widodo sebagai 5 besar presiden terkorupsi di dunia tahun 2024. Mendengar berita ini publik atau masyarakat Indonesia seakan tidak percaya dengan hasil penelitian lembaga internasional ini. Hal ini karena jika ditilik secara detail tidak ada hal-hal yang terlalu nyata ataupun hanya sekedar sebagai petunjuk bahwa Jokowi sangat wajar mendapat predikat 5 presiden terkorupsi di dunia tahun 2024. Ini dalam pemikiran si Udin, warga awam yang belum melek hukum, apalagi Udin ini pendukung fanatik Presiden Jokowi. Tetapi berdasarkan hasil penelusuran media ini apa dan mengapa Presiden Republik Indonesia ke-7 Jokowi masuk sebagai 5 presiden terkorupsi di dunia adalah sebagai berikut. Ke-1, OCCRP meletakkan sudut penilaian pada kebijakan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Berdasarkan data yang dimiliki OCCRP, pemerintahan Presiden Jokowi telah menerbitkan ribuan izin tambang di Indonesia. Hampir 90% dari izin tambang yang dikeluarkan syarat dengan permasalahan, tidak berasaskan kepatuhan hukum, penuh dengan tunggangan kepentingan serta masuk dalam kategori pelanggaran berat Undang-Undang Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Hal ini sangat memungkinkan terjadinya peluang untuk korupsi. Kedua, pemerintahan Presiden Jokowi tidak memiliki kebijakan khusus pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi. Hal ini bisa dilihat dari kebijakan Presiden Jokowi merubah Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Presiden Jokowi tidak mampu mengendalikan oknum penegak hukum baik polisi, jaksa dan hakim dalam melakukan penyelidikan, penuntutan bahkan memutuskan perkara pelaku tindak pidana korupsi. Presiden Jokowi terkesan membiarkan bahkan menjerat anak buahnya dalam jeratan tindakan menguntungkan diri sendiri, lalu perbuatan itu digunakan sebagai sandera untuk menyandera menteri-menterinya yang berasal dari partai politik. Hal ini memungkinkan praktek-praktek korupsi skala kecil sampai besar bisa terjadi. Ketiga, indeks demokrasi negara Indonesia semakin turun. Dalam satu negara jika indeks demokrasinya rendah, tanda-tanda ada sistem yang tidak beres diperankan oleh penguasa. Jika dalam satu negara indeks demokrasinya rendah, maka yang akan terjadi adalah kesewenang semangat, perampasan hak-hak private warga negara, hukum dan lembaga-lembaga hukum digunakan untuk memperkuat bahkan mempertahankan terah kekuasaan. Partai-partai politik tidak diberikan kebebasan untuk berekspresi dan mau berkompetisi secara fair dalam kontestasi pesta demokrasi baik pemilihan legislatif maupun pemilihan kepala daerah. Hal-hal seperti ini akan memungkinkan terjadinya kekuasaan atau penguasa absolute. Setiap penguasa absolute pasti akan menggunakan dan menggerakkan segala potensi termasuk para pemilik modal untuk mempertahankan terah kekuasaan. Hal inilah yang dilakukan Presiden Jokowi. Keempat, kebijakan dalam pengelolaan ruang laut maupun darat. Hal ini terpantau dari kebijakan Presiden Jokowi dalam menetapkan kebijakan proyek strategis nasional. Banyak sekali daerah-daerah diberikan kepada pemilik modal dengan jaminan dan kawalan negara untuk mensukseskan proyek strategis nasional. Akibat dari penetapan proyek strategis nasional dengan melibatkan kawalan penegak hukum banyak merugikan masyarakat. Peluang mendapatkan keuntungan dari penetapan proyek strategis nasional ini sangat besar baik untuk kepentingan Jokowi melalui kaki tangannya di lapangan. Hal-hal tersebut di atas yang dijadikan dasar lembaga internasional menetapkan Jokowi sebagai 5 besar presiden terkorupsi di dunia.